Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar hadir nih nak. Azadia, Ica, Hadir. Rashid. Alfa. Oh, nampak Alfa. Istiqomah. Hadir. Ratna. Hadir. Alhamdulillah. Yang tidak hadir cuma satu ya anak-anak. Coba geser sedikit tuh bangkunya. Ya, udah rapi. Coba Istiqomah bacakan surat Al-Fatihah. Yang mau? Siapa lagi? Dibaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lancar semua. Beri aplaus pada teman-teman. Alhamdulillah. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman. Yaitu ada berapa anak rukun iman? Nah, coba sebutin. Ratna. Rukun iman. Pertama. Iman kepada Allah. Terus. Iman kepada Rasulullah. Apa? Oke. Coba Isti. Yang pertama. Kepada Allah. Iman kepada Rasulullah. Oh, belum ada apa semua ya. Coba Ica. Iman kepada Allah. Ya. Iman kepada malaikat Allah. Ya. Iman kepada kitab Allah. Ya. Iman kepada Rasulullah. Ya. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah ada yang lancar satu ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam. Bukunya dibuka halaman 54. Sumber hukum Islam. Dalam penetapan hukum dalam Islam harus dilandasi dengan pijakan atau alasan yang disebut dengan sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud yaitu Al-Quran dan hadis. Namun ada kalanya timbul permasalahan-permasalahan baru yang timbul akibat berkembangnya zaman. Oleh karena itu dibutuhkan suatu yang dapat dijadikan pijakan untuk menetapkan hukum perkara tersebut dengan didasari oleh hadis Nabi SAW. Para ulama beristihad dalam menyusun sistematik istinbat hukum yang di dalam dalilnya, yaitu saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik di akibatnya. Jadi
ayat di sini menjelaskan bahwa kita seorang muslim harus mentaati atau harus mematuhi perintah-perintah Allah, yaitu dari dalil-dalil Al-Quran, dan taati sunnah-sunnah beliau, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu hukum tidak ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita lempar ke ulil amri. Ulil amri itu siapa sih? Yaitu para ulama-ulama ijtihad yang masih hidup sampai sekarang, yaitu seperti MUI dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran artinya membaca. Sedangkan istilah Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penutup para nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran tersebut diawali oleh surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh Isti sama Ica tadi. Terus yang selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran, siapa yang tahu? Ada 18 nama-nama Al-Quran. Boleh disebutkan? Sudah ketemu di buku? Nama-nama Al-Quran. Oke. Di buku di sini dijelaskan bahwa nama-nama Al-Quran itu ada 18, yaitu yang Alkitab namanya buku. Alkitab berarti buku. Keterangannya, kitab atau Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Furqan, yang itu pembeda benar salah. Yang selanjutnya, Az-Zikr, yaitu pemberi peringatan. Yang keempat, Al-Mau'idah, yaitu pelajaran atau nasihat. Yang selanjutnya, Asy-Syifa, obat atau penyembuh. Yang selanjutnya, Al-Hukum, yaitu peraturan atau hukum. Yang selanjutnya, Al-Hikmah, kebijaksanaan. Yang kedelapan, Al-Huda, petunjuk. At-Tanzil, yang diturunkan. Ar-Rahman, karunia. Ar-Ruh, Al-Bayan, penerang. Al-Kalam, ucapan atau firman. Al-Busyra, kabar gembira. An-Nur, cahaya. Al-Bashri, pedoman. Al-Balagh, penyampaian atau kabar. Al-Qaul, perkataan atau ucapan. Yang selanjutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah, Subhanahu wa Ta'ala, menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Jadi fungsi Al-Quran itu yang pertama ada 3 yang fungsinya, yaitu hubungan kepada manusia dengan Allah, yaitu beribadah. Yang selanjutnya manusia dengan manusia. Yang selanjutnya manusia dengan alam. Yang selanjutnya, yang pertama kan tadi Al-Quran, yang kedua hadis. Pengertian hadis dan kedudukannya hadis. Yang pertama, pengertian al-hadis secara bahasa etimologi. Hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru tidak lama. Secara syariat atau terminologi adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau waliyah, perbuatan atau fi'liyah, maupun ketetapan atau takririyah. Kedudukan dan fungsi Al-Quran, kedudukan fungsi hadis, yaitu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya,
dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, yang pertama, memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum. Contohnya, wajtanibu qaulaz zur. Yang selanjutnya, pengertian, kedudukan, dan fungsi ijtihad. Pengertian ijtihad. Apa sih ijtihad? Coba. Ratna, ijtihad apa? Ijtihad secara bahasa dan Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada yajtahidu ijtihadan, ya, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. ya. Beri aplaus kepada partner Alhamdulillah membaca ya tadi malam. Coba Ica lagi, kedudukan dan fungsi ijtihad apa? Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Fungsi ijtihad. Coba isi. Fungsi ijtihad. Azaria, fungsi ijtihad. Oke. Adapun fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, catat ya tadi. Yang selanjutnya, adapun bentuk-bentuk ijtihad antara lain, ijtihad itu mempunyai berapa bentuk? Ada 4. Yang pertama, ijma, qiyas, maslahah, mursalah, dan urf. Ijma yaitu kesepakatan mujtahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ijma itu ada ketika sesudah Rasulullah wafat atau meninggal. Sebagai contoh adalah setelah Rasulullah meninggal diperlukan memerlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Yang selanjutnya qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya maslahah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada hukum Islam. Yang pertama, mengimani Al-Quran dan Al-Hadis. Mestinya dia kalau perilaku orang yang selalu berpegang teguh kepada hukum Islam itu selalu mengimani atau mentaati peraturan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu. Terus yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis menjadi pedoman dalam beribadah dan pedoman dalam kehidupan lainnya. Jadi kalau orang yang
patuh dengan Al-Quran dan hadis itu mestinya selalu berpedoman apapun yang dilakukan mesti berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tidak yang dengan yang lain, kecuali hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis yang mutlak dari masyarakat, karena ijma dan qiyas itu tergantung dengan masyarakat, digunakan oleh masyarakat sekarang. Yang selanjutnya, berusaha untuk selalu berpikir kritis atau sebuah metode berpikir yang tidak menerima sesuatu data tanpa bukti atau sebab yang jelas. Jadi ketika kalian merasa sesuatu perbuatan yang kurang atau tidak ada dalil atau dasarnya, maka janganlah dilakukan. Ketika udah ada dasar dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, maka lakukanlah. Ketika kita sholat sunnah itu banyak hadis-hadisnya dan dasar-dasarnya. Yang selanjutnya, hukum dan manfaat perilaku orang yang berpegang teguh kepada hukum Islam. Yang pertama, terhindar dari kesesatan. Jadi orang yang berpegang teguh kepada hukum Islam itu terhindar dari kesesatan, yaitu dalam kemaksiatan. Kemaksiatannya apa saja sih? Yaitu maksiat itu ada banyak. Ada maksiat hati, maksiat lisan, maksiat mata, telinga, kaki, tangan dan lain sebagainya. Bahkan kemaluan juga itu ada maksiatnya, yaitu ya berbuat zina dan lainnya. Yang selanjutnya, menjadi muslim yang khofah secara bahasa artinya keseluruhan. Yang selanjutnya, terhindar dari taklid, menghargai perbedaan. Jadi orang yang taat kepada aturan Al-Quran, hadis dan hukum-hukum lainnya itu menghargai perbedaan, yaitu dari perbedaan dari agama, dari suku, dari ras, dari kulit, dari rambut yang berbeda-beda. Saling menghargai. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak cukup? Jelas? Eneng enggak? Review nih enggak? Mau sih? Ringkasan ini soal. Hah? Dia nih. Eneng. Eneng enggak? Nenek eneng. Bu, salah siji. Kok anu wae. Sebutnya wae. Ada salah siji kok nyebutnya. Hukum Islam ke wae Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas wae. Ya. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ratna boleh di-review materi hari ini. Jadi materi hari ini sumber hukum Islam. Itu ada Al-Quran, ijma, qiyas, dan hadis. Ya. Coba lebih urut. Isti. Al-Quran, Ya. hadis, Ya. ijma, Ya. qiyas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Oke, sekarang anak-anak materi hari ini silakan dirangkum, nanti dikumpul kalau udah selesai. Oke. Coba tunggu.
udah selesai, silakan dikumpulkan. Satu orang aja yang ngambil ke depan. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, nanti dikerjakan di halaman 92 itu ada esai dan pilihan ganda. Minggu depan dikumpul sambil ganti bab ya. Oke, cukup dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.